Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-ma'qidul ashir. Simpul ke-10. Lazamatu adabil ilm. Yaitu senantiasa mendawamkan adab seorang penuntut ilmu. Adab-adab ilmu. Membiasakan adab-adab ilmu. Nah. Qala Syekh hafizallah, qala Ibnu Qayyim fi kitabih Madarij as-Salikin. Ibnu Qayyim berkata di kitabnya Madarij as-Salikin, Ibnu Qayyim mengatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Adab seorang itu merupakan ciri-ciri kebahagiaan dan kesuksesannya. Tanda-tanda kebahagiaan dan kesuksesannya. Dan sedikitnya adab atau tidak adanya adab dalam menuntut ilmu itu merupakan awal dari kehancurannya, awal dari kegagalannya dalam menuntut ilmu syar'i. Famastujriba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab. Jadi tidaklah kebaikan dunia itu dapat diraih kecuali dengan adab. Dunia dan akhirat tidak dapat diraih kecuali dengan adab. Wala istujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Dan tidaklah kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu diharamkan bagi seseorang kecuali itu karena sedikitnya adab padanya. Sedikitnya adab padanya. Nah, para ulama jamaah sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan adab kepada anak itu sejak dini. Sejak dini. Nah, nanti dijelaskan juga di sebuah athar, ketika itu Imam Malik dipakaikan imamah oleh ibunya, kemudian disuruh pergi ke majelis Rabi'ah. Katakan di majelis tersebut, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Nah, belajarlah adabnya Rabi'ah. Ibu Imam Malik. Maka dari itu ulama menekankan hal yang penting sekali di awal, menanamkan adab bagi anak. Naam. Qala wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa in yakun dha hasabin wa nasab. Naam. Syekh mengatakan seorang itu tidak akan menjadi berhasil, tidak akan sukses tanpa adab. Naam. Wa in yakun dha hasabin wa nasab. Walaupun dia itu memiliki kedudukan, memiliki keturunan yang baik, tidak akan berhasil kecuali dengan adab. Qala, na'am. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya itu biasa-biasa saja, maka enggak bermanfaat baginya nasabnya. Enggak ada manfaat bagi kita nasab, kekayaan, kedudukan, tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat kecuali dengan adab dalam keseharian. Qala Yusuf bin Husain bil adabi tafhamul ilm. Yusuf bin Husain Abu Ya'qub Ar-Razi, dia mengatakan, wafat tahun 304 Hijriah. Beliau rahimahullah mengatakan, dengan adab maka ilmu tersebut akan mudah untuk dipahami. Nah, ini sangatlah berpengaruh bagi seorang yang menuntut ilmu. Nah, dia pelajari adab-adab ilmu. Li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdalu lahu wa qalilal adabi yu'azzul ilmu an yudayyi'a indahu. Subhanallah, ini perkataan yang aziz, perkataan yang sangat luar biasa.
Dikarenakan orang yang beradab itu diharapkan baginya dia itu ada kebaikan di masa mendatang. Maka ilmu tersebut akan dikerahkan oleh seorang guru kepadanya dengan lebih. Nah, ini sudah sunnatullah seperti ini. Orang yang beradab, maka gurunya itu lebih mencintainya, lebih percaya dengan dirinya. Walaupun pintarnya mungkin beda-beda ya. Kadang ada yang pintar tapi nggak ada adab. Biasanya guru itu nggak terlalu peduli. Nah, begitu dia kalau belajar. Nah, dan para ulama juga. Wa qalilal adabi yu'azzul ilmu an yudayyi'a indahu. Orang yang sedikit adabnya, maka ilmu tersebut harus diagungkan dari orang-orang yang seperti ini. Orang yang sedikit adabnya, ilmu tersebut harus diagungkan karena ilmu tersebut lebih mahal daripada orang tersebut. Maka kita lihat banyak orang yang nggak sukses belajar, ya gurunya nggak terlalu peduli sama dia gitu. Ya di pesantren misalnya, nggak terlalu peduli sama dia. Akhirnya dikarenakan adab. Karena ilmu itu lebih mulia daripada seorang tersebut apabila dia tidak beradab. Wa min huna kana as-salafu rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adab kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi. Maka dari itu, para salaf, para ulama terdahulu rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Mereka itu memberikan perhatian kepada mempelajari adab sebagaimana mereka memberikan perhatian terhadap mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Dan para ulama itu adab dan ilmu itu sama-sama dijadikan dua hal yang saling berteriat, ada hubungannya, nggak bisa lepas satu sama lain. Naam. Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Ibnu Sirin tabi'in yang mulia, ya, yang perkataannya masyhur, sering didengar. Ya, Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma din. Falyandur ahadukum amman ta'khud dinakum. Sungguhnya ilmu ini apa? Agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini perkataan dari Ibnu Sirin. Naam. Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dulu mereka, Ibnu Sirin tabi'in. Maka dikatakan di sini mereka siapa? Para sahabat. Naam. Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dulu para sahabat itu, kata Ibnu Sirin, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Naam. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Bahkan sebagian dari mereka itu mengedepankan mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Nah, saking pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Maka dari itu buku ini Khulasatu Ta'dhimil Ilm. Ini seluruhnya berhubungan dengan adab. Bagaimana seorang dapat mengagungkan ilmu. Nah, maka dari itu penting sekali jemaah sekalian materi Allah untuk memperhatikan adab, memperhatikan metode-metode manhaj, cara yang dasar-dasar yang kita perlu tahu sebelum mempelajari ilmu. Qala Malik bin Anas li fata min Quraisy, ya ibn akhi ta'allamil adaba qabla an ta'allama al-ilma. Nah, Imam Malik qala tayyib. Nah, Imam Malik ibn Anas berkata kepada seorang laki-laki dari Quraisy, ya ibn akhi, wahai anak dari saudaraku, ta'allamil adab, belajarlah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Nah, wa kanu yudhiruna hajatahum ilaihi. Dan dulu para sahabat, para ulama salaf itu, mereka menampakkan butuhnya mereka terhadap adab. Sering diulang di pelajaran, singgung di pelajaran, pentingnya adab. Nah,
Sebagaimana yang pernah kita lihat, kita dengar Imam Abu Hanifah rahimahullah itu berkata apa? Al-hikayat anil ulama ahabbu ilayya madza min katsirin min al-fiqh. Al-hikayat, cerita-cerita tentang ulama, bagaimana mereka adab mereka itu kan. Itu lebih saya sukai kata Abu Hanifah, Imam mazhab, daripada banyaknya pelajaran fikih. Itu dikatakan Abu Hanifah. Li'annaha adabul qawm wa akhlaquhum. Li'annaha adabul qawm wa akhlaquhum. Dikarenakan itu adabnya mereka. Yang penting sekali dalam membaca sirah-sirah, membaca sejarah-sejarah para ulama. Bagaimana mereka dalam menuntut ilmu, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Makhlad bin Husain li Ibn al-Mubarak, "Yawman nahnu ila katsirin min al-adab ahwaju minna ila katsirin min al-ilm." Makhlad bin Husain berkata kepada Ibn al-Mubarak satu hari, dikatakan nahnu, kami itu lebih banyak membutuhkan adab. Ya, adab itu lebih kami butuhkan daripada kami membutuhkan ilmu. Nah, katakan nahnu ila katsirin min al-adab ahwaju minna ila katsirin min al-amal, min al-ilm. Kami tentang adab itu lebih kami butuhkan daripada banyaknya ilmu. Maknanya apa? Dengan ilmu yang didapatkan namun bermanfaat. Nah, itu termasuk adab ilmu. Ya, apa manfaatnya banyak ilmu? Ya. Banyak ilmu cuman untuk apa? Zuhur, menampakkan diri di depan manusia. Waliyadzubillah. Qala wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi. Dulu para sahabat itu, para ulama salaf itu yusuna bihi, saling menasihati tentang hal tersebut, tentang masalah adab. Naam jamaah sekalian, terkadang sekarang interaksi antar ikhwah saja itu ada permasalahan. Ya, nuntut ilmu bareng bersama-sama. Ya kan? Nuntut ilmu sama-sama, buat kegiatan sama-sama, tapi kok ada masalah? Kok bisa ada masalah itu? Naam, dilihat dari masalah adab. Dilihat dari masalah niat. Dilihat dari masalah manhaj. Dilihat dari perselisihan itu permasalahannya apa. Nah, ini jamaah sekalian yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, penting sekali untuk dipelajari. Hendaknya kita rujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hendaklah kita rujuk dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini. Qala Malikun kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ata ta'ni ibn Abi Abdurrahman faqih ahli al-Madinah fi zamanihi fata'allam min adabihi qabla ilmi. Ya, yang sudah kita lewatkan. Imam Malik berkata, dulu ibuku memakaikan aku imamah. Kemudian ia berkata kepadaku, pergilah kepada majelis Rabi'ah. Rabi'ah itu Ibn Abi Abdurrahman, seorang faqih Madinah pada zamannya. Kemudian ibu Imam Malik mengatakan kepada Imam Malik, belajarlah adabnya Rabi'ah sebelum ilmunya. Nah, begitulah permasalahan adab ini sangatlah penting jamaah sekalian. Wa inna ma hurima katsirun min talabatil asri al-ilma bi tadyi'il adab. Nah, Syekh mengatakan apa? Maka semata-mata sungguh ya telah banyak diharamkan bagi kebanyakan orang-orang yang menuntut ilmu di zaman ini, ya, dikarenakan mereka menyia-nyiakan, dikarenakan mereka tidak memperhatikan, tidak mempedulikan permasalahan adab. Permasalahan adab. Subhanallah, banyak itu kan. Hal-hal yang menyimpang dari orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, menyibukkan dirinya dengan debat, dengan temannya, berdebat. Berdebat itu bukan sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu dia mereka menginginkan kebaikan untuk sesama muslim. Mereka ingin kebaikan. Ketika dia mengkritik dengan cara yang baik, makanya belajar dengan cara belajar ilmu. Ya, terkadang memperdebatkan hal-hal yang tidak mesti diperdebatkan atau bukan di kapasitasnya menimbulkan kekacauan. Naam jamaah sekalian. Qala Ashrafa al-Laythu
ابن سعد على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهه فقال ما هذا أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. Al-Laits ibn Sa'ad itu menjadi musyrif, mengecek, mengawasi ya ala ashabil hadis, kepada orang-orang yang mengambil hadis pada zamannya. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu, dan melihat dan Al-Laits ibn Sa'ad melihat rahimahullah, melihat dari orang yang ia awasi, yang ia lihat tersebut, suatu hal yang dia tidak suka dari adab mereka. Kemudian mengatakan, ma hadza, ini apa-apaan gitu. Kenapa begini, kata Laits ibn Sa'ad pada orang yang mengambil hadis. Kenapa begini kalian? Antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila katsirin minal ilm. Lalu dikatakan Laits bin Sa'ad mengatakan apa? Kalian ini lebih butuh kepada sedikit adab daripada banyaknya kalian mengambil ilmu dan hadis. Nah, adab sangatlah penting ya mas kalian. Adab sangatlah penting. Begitu juga adab seorang yang mengajar dan orang yang belajar, itu dua-duanya harus diperhatikan. Ya, termasuk adab yang tidak baik seorang mengajar hal-hal yang di luar kemampuannya, ya, ataupun di luar kemampuan orang yang mengajarkannya. Ya apa? Orang yang diajarnya. Ini bukan adab dalam menyampaikan ilmu. Nah, mas kalian, ilmu ini bukan permasalahan ya banyak-banyak hafalan, permasalahan banyak-banyakan penukilan dari para ulama. Enggak. Ilmu ini bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengikhlaskan niat. Itu dia ilmu. Nah, aslul ilmi khasyatullah, kata Imam Ahmad. Asal dari ilmu itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر. Nah, Syekh menutup dengan satu hal yang membekas sekali untuk kita. Ya, dikatakan bagaimana seandainya kalau Laits ibn Sa'ad ada di zaman sekarang dan melihat keadaan penuntut ilmu di zaman sekarang, apa yang akan dikatakan oleh Laits ibn Sa'ad rahimahullah. Subhanallah. Ya. Saya ini dikatakan kalaulah Umar datang di zaman sekarang gitu kan, kalau ada lihat bagaimana kita gitu dalam beragama, wah subhanallah. Ya, sering diungkapkan begitu oleh para ulama, membuat kita itu rujuk gimana keadaan kita ini, bagaimana jauhnya kita dari keadaan para salaf. Nah, maka dari itu jemaah sekalian mati Allah, tentang bagaimana seseorang mulazamah, membiasakan diri, menjadikan rutinitas itu dengan adab ilmu. Nah, di zaman yang penuh fitnah ini, maka kita harapkan orang yang bertahan di atas ilmu dengan adab-adabnya, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Hadza wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Dakwah semampumu.